Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini Pak mengenai kan HUT PGRI Pak, guru. Nah kita bicara mengenai pendidikan anak-anak kita Pak ya di Tangsel ini. Ya, Bagaimana yang Bapak lihat dari sudut pandang DPRD tingkat eh, pendidikan yang sudah dilaksanakan di Tangsel ini Pak? hmm, kaitan masalah pendidikan, saat ini memang Komisi B khususnya sedang pembahasan untuk Raperda Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang insya Allah akan diketuk palu akhir bulan Desember. Eh, kita sedang berusaha memasukkan di dalam raperda tersebut alokasi anggaran sesuai acuan dari APBN 20%. Insya Allah akan kita masukkan untuk di APBD 2012 khusus bidang pendidikan sebesar 23%, yang mana untuk mengejar target Wajadikmen, wajib belajar pendidikan menengah. Jadi insya Allah, karena moto Kota Tangerang Selatan itu adalah cerdas, modern, dan religius, di mana cerdas berarti minimal pendidikan anak-anak yang berada di Kota Tangerang Selatan minimal sampai dengan 12 tahun, jadi sampai dengan SMA. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi tadi yang ditanyakan? Em, Terus apakah itu dengan kata lain anak-anak didik kita sampai SMA dijamin bebas biaya Pak? Iya, iya. Bukan hanya SD Pak ya? Iya. Jadi kalau program pemerintah itu adalah wajar 9 tahun, kita umumnya sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah, kita sedang mengejar target untuk wajar dikmen, wajib belajar pendidikan menengah, jadi sampai dengan SMA. Karena kalau kita lihat APBD kita saat ini sudah sangat mumpuni, jadi sudah bisa tercover lah sampai dengan wajar dikmen. Nah, Tangsel sendiri bagaimana Pak kesiapannya Pak untuk wajar treatmentnya Pak? Tangsel dalam segi anggaran sudah cukup karena kita dengan saat ini di perubahan 1,5 triliun yang insya Allah juga di APBD 2012 tidak jauh angkanya, itu sudah sangat cukup untuk membiayai anak-anak didik kita, anak-anak warga masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SMA. Berarti bisa dikatakan nanti tahun 2012 anak didik kita dari SD sampai SMA tidak dikenakan biaya spesial pun Pak ya? Betul, betul, betul. Kalaupun ada yang sifatnya muatan lokal, yang sifatnya kepentingan pribadi seperti seragam, buku, dan lain-lain, yang mana memang atau ekstrakurikuler. Jadi misalnya komputer atau ada kegiatan-kegiatan di luar dari pendidikan formal. Terus Pak mengenai ini Pak, ada keluhan beberapa kepala sekolah yang mengatakan bahwa dana bos itu tidak mengcover biaya operasional sekolah, itu bagaimana tanggapan DPR? Tidak mengcover Biaya sekolah, operasional sekolah, ya, BOP ya. BOP. Eh, Sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai untuk operasional sekolah, karena memang kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai itu semua. Jadi kalaupun sekiranya memang ada beberapa sekolah yang memang mungkin keluhan seperti itu, coba dikonfirmasi dengan dinas pendidikan di mana yang dia tidak tercovernya, sebab kayak laboratorium, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kegiatan pendidikan itu bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Ada indikasi bahwa mereka itu diwajibkan membeli buku yang seharusnya tidak dibeli Pak. Ya. Itu bagaimana tanggapan DPR Pak? Saya sendiri juga baru dengar. Ya tanggapan saya itu ya tidak seharusnya seperti itu. Kalau memang tidak seharusnya diwajibkan, tapi mereka wajib membeli, ya itu kan di luar dari
sepengetahuan kita. Nah, kalau ternyata ada kenyataan demikian, apa tindakan yang akan dilakukan DPRD, Pak? Ya akan kita ambil tindakan tentunya berdasarkan mekanisme aturan yang ada. Ya entah teguran baik secara lisan tertulis, kan tentunya ada mekanisme apabila kita melanggar. Sekarang kan kita lihat kan kinerja DPR makin lama makin meningkat, Pak, di Tangsel, Pak, ya. Ya, Walaupun di nasional kan agak berbeda, Pak, ya. ya. Bagaimana hal ini bisa dicapai, Pak, oleh DPR, Pak? Bagaimana? Kinerja DPR yang makin lama makin meningkat, sebenarnya apa sih resepnya, Pak? Resepnya, Pak? Ya untuk peningkatan kinerja kita kan juga memang ada target-target yang harus memang kita sudah bikin rencana kerja. Jadi untuk menjalankan itu semua sesuai dengan rencana kerja, di mana juga ada time schedule. Jadi apa yang ingin kita capai dengan adanya rencana kerja dan schedule yang sudah direncanakan ya harus tercapai. Ya seperti itu kurang lebih resepnya. Terima kasih, Pak. Selamat siang.